untuk baru hanya hanya kurang memberi kurang kerjaan hidup orang dipakai perasaan. Yang merasa di prank belum tentu hidupnya juga bener. Alhamdulillah gue 10 tahun alhamdulillah masih aman-aman aja. Sakinah mawaddah Iya, warahmah. terus ngapain ngikut masuk ke substitusi rumah tangga orang, bro? Harusnya sebagai pengacara menyampaikan begini. Oh, Lesti Kejora melaporkan suaminya. Lesti Kejora melaporkan suaminya itu adalah tindakan yang benar karena dia melindungi dirinya, melindungi keluarganya, melindungi kehormatannya. Bukan langsung masuk ke substitusi rumah tangga orang. Ngapain? Ambil oleh Polres Jakarta Selatan yang isinya itu CCTV kejadian mengenai keterangan Lesti Kejora dia di Smackdown, jadi banting itu. Ada tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Makanya itu kemarin ketika bukti-bukti sudah lengkap dilakukan rangkaian rekonstruksi untuk mencocokkan keterangan saksi dengan CCTV itu, bos. Makanya ketika sudah lengkap pertanyaannya simpel. Kan di PT-PT-nya Bapak pengacara satu ini menyampaikan bahwa mau di smackdown ke, mau diinjek ke, mau dipukul ke, mau diapain ke, terserahlah. Ya kan, merasa di-prank. Pertanyaan saya, yang di-prank itu apanya yang di-prank? Kan itu hubungan suami istri, hubungan rumah tangga orang. Betul. Kok bisa merasa semuanya baper gitu loh, netizen. Sekarang termasuk gini, Bapak sebagai pengacara kok baper gitu loh. Sekarang gini, The Perfect atau Om BD, saya tanya, Om BD posisinya di mana ketika ada perempuan dianiaya, dilakukan KDRT, posisi Om BD di mana? Apakah melihat itu sebagai sebuah kewajaran dalam rumah tangga ada kecekcokan dan ya biasa-biasa saja, atau melihatnya dari sisi ini nggak bisa dibiarkan, perempuan harus dilindungi, apalagi seorang suami yang mana dia harus mengayomi istrinya, ini malah menjadi ancaman buat istrinya, gitu loh. Nah, posisi Om BD itu di mana? Kan Oke, saya jawab. Posisi saya membela Lesti Kejora, udah jelas. Kenapa saya membela Lesti Kejora? Di dalam PT saya jelaskan, Lesti Kejora itu orang yang cerdas. Dia kenapa melakukan laporan kepada pihak kepolisian masalah KDRT? Bahwa dia menyampaikan pesan kepada suaminya, kepada para istri yang sering dilakukan KDRT oleh pada suaminya. Kalian itu memiliki hak kemerdekaan yang sama, hak hidup yang sama. Kalian tidak boleh teraniaya. Nah, itu apa laporan tersebut? Laporan tersebut berarti menandakan bahwa Lesti Kejora itu adalah orang yang cerdas. Dia laporkan supaya suaminya mendapatkan efek jerah. Nah, pertanyaan saya, kalian itu baper, kalian itu seperti mimpi. Ngapain? Bos, kemarin Lesti Kejora ya nangis-nangis buat laporan sama polisi. Polisi menerima dan bersungguh-sungguh memproses laporannya sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dipakaikan baju oranye, lalu kemudian ditahan. Lalu tiba-tiba sudah ditahan selama 20 hari ke depan, pulang dari Mekah, pulang dari umroh, datang ke Polres Jakarta Selatan. Apa yang dia lakukan? Nangis-nangis juga dia minta cabut laporan. Ini kan anak bocah ketek, makanya saya bilang ini anak masih bocah yang masih pelintan-pelintun, ya kan? Sehingga menguras emosi masyarakat yang menganggap ini semacam ada ya dugaan ini skenario atau prank gitu loh. Makanya kalau kita lihat Mbak Imong waktu ketawa-tawa buat prank soal KDRT, jangan-jangan Mbak Imong udah tahu nih bakal ujungnya seperti ini. Aku menduga seperti itu, bos, gitu loh. Kita berharap nih apa? Ini masyarakat kita harus diedukasi. Kenapa? Karena kita mau katakan bahwa kita anti kekerasan. Kita harus melindungi perempuan dan anak. Itu loh semangatnya. Jadi memang yang kita dukung beberapa hari belakangan ini memang Lesti. Tapi sebenarnya kita mendukung perempuan dan anak agar kemudian tidak diintimidasi, tidak dilecehkan, tidak dianiaya, sesuka udelnya gitu loh. Apalagi public figure yang selama ini memunculkan keharmonisan, kesuitannya, ya kan? Tapi ternyata dia menjadi monster untuk istrinya. Saya melihat dari video itu, Bang BD,
itu bapaknya merasa tertekan seperti tegang sekali, tapi dielus-elus gitu loh. Karena mungkin secara batiniah, psikologi bapaknya, sebenarnya dia mau lanjut, tapi Lesti yang pengen. Mungkin karena Babang Banting, Babang Ganteng. Ah, itu tuh persoalannya. Ya, Jadi kalau jadi kita begini. Ya, hukum, ya ini lanjut. bicara secara hukum ya. Kalau kita bicara dalam konteks hukum, ini memang delik aduan ya, diatur Hmm. dalam PKDRT, Undang-Undang KDRT pasal 48 ya. Memang sudah betul. Nah, kalau kalau Undang-Undang KDRT itu kan secara konstruksi pasalnya itu delik aduan. Kapan saja ada batasan memang bisa dicabut dan perkara gugur. Ya, kecuali digandeng dengan pasal 351 352 ya. Tapi setahu saya formulasi pasal yang dilaporkan oleh Lesti itu adalah pasal 48. Itu tentang KDRT, ancaman pidana 5 tahun. Gitu loh. Nah, proses hukum yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan harusnya kan dinilai secara positif dan diapresiasi oleh Lesti. Begitu sungguh-sungguhnya, ya. Begitu sungguh-sungguhnya Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba Lesti mencabut seenaknya begitu saja, meskipun ini urusan rumah tangga dia, tapi dia sudah membawa masyarakat Indonesia untuk kemudian memberikan dukungan dan bersedih-sedih sampai banyak netizen yang nggak makan, ya, lambungnya naik. Kenapa? Karena netizen Indonesia ini tenggang rasa tinggi, ya, orangnya tulus. Iya, orangnya tulus, Bang Bede, tulus, mudah tersentuh. Kita nggak pernah berpikir bahwa ini adalah settingan. Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi ketika laporan begitu mudahnya dia cabut, itu seolah-olah ini ada settingan. Dan itulah kemudian kita duga kita di-prank se-Indonesia oleh bocah ketek ini. Itu loh dia, Bang Bede. Oke. Boleh saya jawab? Boleh. Boleh. Jadi begini ya, saya jawab. Hak semua orang untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian. Itu hak semua orang, ya. Siapapun orang yang merasa terancam dalam hidupnya, dalam teraniaya dalam hidupnya, dirampas kemerdekaannya, dirampas kebahagiaannya, ya, orang tersebut berhak melaporkan. Yang penting ada tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang mau dilaporkan tersebut. Nah, hak orang melaporkan, kewajiban polisi itu menerima. Kalau polisi tidak menerima laporan Lesti Kejora, polisinya bisa kita laporkan kepada siapa? Ke Propam. Nah, pertanyaannya simpel tadi Bapak udah menyampaikan semuanya. Pak, orang ya, Lesti ini punya perasaan, punya hati. Dia memiliki anak dari namanya Rizky Bilar. Pada saat dilaporkan, ya kan, diproseslah namanya Rizky Bilar oleh pihak kepolisian. Dalam tahap proses tersebut, ya, seorang istri mencari apa? Jalan terbaik daripada yang baik, jalan terburuk dari yang baik, ya. Jadi dicari nih. Setelah dia berpikir, ya. Sekarang saya tanya, urusannya dengan bapak-bapak ini dengan kalian tuh apa, Rizky Bilar? Sama Lesti Kejora. Dia menjalankan kehidupan dirinya sendiri. Kalau Bapak merasa terkena prank, kalau Bapak merasa kena mimpi, ya Bapak aja yang baper sebagai pengacara. Kenapa Bapak merasa kena Ya, prank? Saya aja tidak merasa kena prank. Itu kehidupan pribadi orang. Kita ya. tidak boleh masuk ke dalam substitusi rumah tangga orang. Kenapa kita merasa bahwa kita berada di sana? Kita empati terhadap Lesti Kejora. Langkah Lesti Kejora itu sudah betul. Dia melaporkan kepada pihak kepolisian agar apa? Agar suaminya tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan agar suaminya tidak seenak-enak jidatnya untuk memperlakukan istrinya seenak-enaknya. Ya. Nah, setelah itu dia melihat, oh, setelah suaminya kena pakai baju oranye, ya, dia manusiawi seorang istri. Walau bagaimanapun mereka pernah bercinta, pernah berkasih sayang, pernah jalan bareng, mereka mengingat memori-memori indah. Saya rumah tangga aja berantem itu hal biasa. Yang tidak biasa adalah KDRT. Mungkin pertimbangan Lesti melihat anaknya. Jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Kalau bapaknya atau anaknya Lesti Kejora ya memakai baju oranye dan diproses dilanjutkan P21 lanjut ke pengadilan, akhirnya dijadikan narapidana. Beban mental bagi Lesti, mamahnya pernah memenjarakan bapaknya.
Orang yang baik itu adalah orang yang bisa memaafkan orang yang menyakiti, walaupun orang yang menyakiti itu adalah orang yang paling dicintainya. Nih, Om Begitu Bede, kira-kira menurut saya, Bede, Bapak. Om Bede, Hmm. Hmm. ini secara resmi kita sudah membuat permohonan boikot untuk KPI ya di Jakarta. Hmm. Kamis aku ke Jakarta, surat ini hari ini ku kirimkan. Ini tertanggal 15 Oktober. Ini kita tujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat ya. Bersama surat ini kami pemuda milenial Pekanbaru dengan telah terjadi KDRT dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian serta saat ini sudah dilakukan pencabutan laporan dan berdamai oleh pihak korban. Namun hal ini diduga adanya tindakan yang merusak atau melukai hati hampir seluruh masyarakat Indonesia terutamanya. Dengan demikian, kami dari pemuda milenial ini melaporkan ke pihak KPI Komisi Penyiaran Indonesia Pusat agar dapat bertindak tegas atas perbuatan tersebut dengan melarang keras pelaku KDRT Rizky Bilar dan pelaku kebohongan tindakan KDRT. Jadi kita minta kepada Lesti Kejora untuk tidak ditampilkan ya di Ya televisi. kalau itu hak bro, hak Bapak pengacara mau bikin Ya, surat sampai 100 surat, 100 lembar, 1000 lembar, masa bodoh itu urusan bro. Tapi belum tentu juga satu surat bro itu diperhatikan oleh mereka. Nah, ya, ngapain orang nggak ada urusan kok? Aduh, ya. capek-capek banget sih ngurusin hidup orang, bos, bos. Masih Dan banyak perkara-perkara yang besar yang harus lu tanganin. Ya, bagaimana tuh di daerah kamu tuh banyak kepala, misalkan oknum-oknum kepala daerah, oknum-oknum kepala dinas yang melakukan tindakan korupsi. Di situlah lu berjuang, di situlah lu main. Ngapain ngurusin rumah tangga orang? Aduh, capek Bos BD, deh. Bos BD, Aduh. Bos BD kan tahu Pekanbaru ini kan kita yang kontrol Pak Om BD. Ya, Hmm. masalah sekarang ya bukan itu. Kalau masalah kota kita yang jaga. Sekarang ini Om Bede, saya kasihan dengan perasaan, saya mengilhami perasaan emak-emak masyarakat Indonesia yang merasa diprank oleh Lesti Kejora. Gue kasih tahu ya, gue kasih tahu, yang orang merasa di-prank di media sosial oleh Lesti Kejora itu orang-orang yang tidak tidak memiliki kesibukan dan pekerjaan, sehingga dia nonton terus di media Lu, sosial. lu sembarangan lu. Mana ada kita ini orang sibuk juga, Bos. Ya Mana orang ada. sibuk, kalau orang sibuk bos, ngapain lu ngurusin rumah tangga orang? Gue tanya, Lu kenapa? ngapain? Lu juga Lu komentar. ngapain? Bangsat, lu juga komentar. Wah, Lah, lu gue komentar. komentar meluruskan. Kalau lihat di PT gue meluruskan edukasi kepada masyarakat. Nggak ada pentingnya. Lu nggak ada pentingnya ngikuti ngikuti rumah tangga orang tuh nggak ada pentingnya. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya bos. Betul. Nah, makanya kita harus memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat. Makanya kalau Edukasi bagaimana? Orang-orang PT-PT lo itu menjerumuskan orang kok. Mana edukasi? ngarang Ah, lu, nggak ada edukasi itu nggak ada. Nggak ada. lu, lu ngarang lu. Nggak ada, nggak ada. Lah, Semuanya nggak ada edukasi. Gua lihat PT-PT Anda sebagai pengacara, PT-PT Anda sebagai pengacara nggak ada memiliki edukasi. Justru Anda dengerin dulu. memojokkan rumah tangga orang. Nggak ada. Lu yang salah menanggapinya. Lu salah menanggapinya, Bos. Lu salah menilai PT-PT gua. Gua maksudkan itu begini. Kalau misalnya ujung-ujungnya berdamai, kenapa harus rame di media? Kenapa harus ambil proses hukum? Lah, namanya juga public figure. Namanya juga public figure. Public figure itu mau kemana-kemana aja, ada namanya paparazzi atau netizen. Nah, coba kalau lo bikin laporan, lo ribut sama bini lo, belum tentu juga ada yang liatin. Netizen ngapain? Lo siapa? Artis bukan? Gue bukan, gue nggak mau ribut, Bos. Lah iya, coba kalau kalau gue nih, bini gue laporan, bini gue laporan ke polisi, ya, bini gue laporan ke polisi. Terus siapa yang mau masukin ke TV masalah gue dengan bini gue? Nggak akan ada, orang gue juga bukan artis. Nah kalau mereka kan artis, bos. Makanya gue Ya kan? saranin. Makanya Bener, gue salahnya aja di videoin, apalagi benernya aja di videoin, apalagi salahnya. Begitu. jangan lapor polisi, lapor Hansip atau lapor RT. Selesaikan Lah, ini. Nggak usah rame-rame di bos ngerti nggak sih? Bos kan pengacara. Bos kan pengacara. Bos ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Bos kan pengacara. Bos ngerti nggak sih kenapa istri itu bikin laporan? Ngerti nggak? Dia itu menjaga martabat kehormatan dirinya. Jangan sampai itu suaminya yang ganteng itu semena-mena terhadap hidupnya dan dirinya. Karena dia memiliki hak kemerdekaan hidup.
Akan Makanya tukang dia laporan kepada polisi. Nah, ujung-ujungnya kalau dia dicabut, ya kan, itu urusan rumah tangga. Bukan iya. urusan netizen, bukan urusan lo. Lo ngapain ikut-ikutin urusan orang? Kalau lu ikut campur juga, itu berarti lu udah campurin juga, bos. Sama Eh, aja lu itu juga. gue lihat di PT gue tidak ikut campur, gue nggak ikut campur. Lo lihat, PT gue tuh masalah Rizky Bilar 7,8 juta bos, 7,8 juta yang nonton. Kenapa 7,8 juta? Edukasi, bukan mengikuti rumah tangga orang. Gue nggak masuk ke substitusi rumah tangga orang. Nah lo bikin PT, ya bikin PT masuk ke rumah tangga orang, bikin Eh, malu. kirimin parfum dong. Ngapain sini Pak? Belilah. Enak aja. Gua kan jualan. Bener nggak? Ya. Eh, Aduh, eh. Bapak coba apa? Bapak mau berdebat sama saya, berdebat apa lagi? Saya tungguin. Ayo. Ya, pada prinsipnya Om BD tidak melihat ya perasaan masyarakat Indonesia. Kalau gua bicara hukum, clear bos. Ya, clear masalah hukum. Itu sudah semacam memang udah ada yang tahu ini bisa begini seperti ini. Kesannya seperti itu. Tapi bro nggak bisa memahami perasaan masyarakat Indonesia. 1 minggu 1 pekan ini mereka disibukkan membawa perasaannya, mendukung semuanya, ya terbawa perasaan sedih dan lain sebagainya, hanya untuk beru, Eh, hanya untuk eh, hanya kurang memberi kurang dukungan. kurang kerjaan, kurang kerjaan, hidup orang dipakai perasaan. eh, eh, Yang merasa di bro, prank, yang merasa di prank, belum tentu hidupnya juga bener. alhamdulillah gue 10 tahun alhamdulillah masih aman-aman aja, sakinah mawadah Iya, warahmah. terus ngapain Pendidikan ngapain ngikut masuk ke substitusi rumah tangga orang, bro? Harusnya sebagai pengacara menyampaikan begini. Oh, Lesti Kejora melaporkan suaminya itu adalah tindakan yang benar karena dia melindungi dirinya, melindungi keluarganya, melindungi kehormatannya, bukan langsung masuk ke substitusi rumah tangga orang. Ngapain? makanya gue bilang lu nggak memahami maksud gua, ya. Apanya yang gua nggak pahami, gua pahamin, paham gue. Kita pengen nih, ini harapan netizen ya, kalaupun mereka mau berdamai, proses hukum tetap jalan, jangan dicabut seketika itu gitu loh. Karena kalau sudah memilih proses hukum artinya dia mau pisah dengan Rizky Bilar, itu loh bos, lu harus paham. Nah, Apalagi gue perbuatan Rizky tanya, Bilar gue tanya, lu tuh sebenarnya, gue tanya, lu tuh sebenarnya keluarga Listi Bilar, ada beberapa peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi mengenai bola biliar, pernah juga mengalami kekerasan yang dialami oleh Lesti. Jadi akumulasinya waktu di Smackdown dibanting-banting, itu loh. Yang lebih memperparah situasi, seolah-olah apa yang disampaikan oleh pengacara Bilar itu seolah-olah terkesan Lesti Kejora itu membohongi penyidik gitu loh, dengan memutarbalikkan misalnya, oh itu tidak ada dibanting tapi kebanting. Nah, ada pernyataannya yang membuat seolah-olah keterangan Lesti itu bohong gitu loh, bos. Padahal sudah ada CCTV, sudah ada visum et repertum. Makanya di situ yang kita sayangkan gitu loh. Harusnya kan dari awal dia minta maaf. Oh iya salah gitu loh. Saya menyadari perbuatan saya mohon maaf kepada istri saya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia yang tidak memberikan contoh yang baik. Saya ke depan akan bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi lu salah itu paham, bos. Lu salah paham. gini bos, Ngerti? gini. Lu ngerti? Lu nggak ngerti gimana lu mau paham, lu nggak ngerti. Gitu loh. Lu nggak ngerti maksud gua, bos. Lu nggak memahami perasaan masyarakat Indonesia. Kalau gua, walaupun laki-laki, gua bisa mengilhami perasaan mereka. Mengilhami Aduh, perasaan. Loh, memang seperti itu. pengacara banyak nganggurnya kayak ente nih, susah ini. Gua, Aduh, gua, ngurusin rumah tangga orang. lu Aduh. lu melihat, lu kalau hanya melihat on the track di atas kertas, bro, berarti lu bukan pengacara sejati, bro. Kita harus lihat di luar kertas. Iya, out of the box, bro. Ini drama, bro. Ya, ini semua drama, ini semua sinetron yang kita tonton. Makanya gue bilang, kalau dia artis yang jago, aktor yang profesional, itu cukup di sinetron dan di film. Nggak usah dia main sinetron di dunia nyata. Ini yang buat emak-emak ini kasihan gitu. Berarti Gini gua tanya, kalau bini lo digebukin sama lo, ya kan? jangan. Kalau sebentar dulu,
Lu yang gebukin bini lu aja. Ya, oke. Gua anggap nih. Oke, gua ngalah ya. Gua ngalah karena gua lebih cerdas. Gua ngalah karena gua lebih cerdas daripada lu, ya. Gua ngalah. Iya, gua ngalah. Gue Gua ngalah. Rizky bilang nggak mau gua. Nggak mau. Iya, Lu oke, aja. oke. Anggap gue ya. Anggap Ya. gue. Anggap gue karena gue lebih cerdas daripada lu jadi gua ngalah. Oke, anggap gue. Nah, anggap gue gebukin bini gue. Gue anggap Ya. nih, gue gebukin bini gue, ya kan? Terus Mampus. kalau bini gua nggak lapor ke polisi, gue melakukan KDRT, berarti bini gue itu perempuan yang paling bego di dunia. Lu salah, Bos. Diinjak-injak, Lu salah. diinjak-injak, Lu salah. diinjak-injak martabatnya, diinjak-injak harga dirinya Lu salah. dan dia sudah melahirkan anak keturunan saya. Artinya kan saya orang tidak baik. Saya harus diingatkan. Kalau istri saya cerdas seperti Listi Kejora, dia laporkan suaminya kepada polisi. Kenapa? Dia mengingatkan kepada kita, kepada laki-lakinya, kepada istri-istri yang lain. Lu kalau di KDRT sama suami lu jangan diam. Kamu punya harga diri, kamu bukan binatang. Bos, Kamu laporkan. gua tanya sama Begitu lu. loh. Bos, kalau misalnya Lesti cerdas dengan melaporkan Rizky Bilar, dampaknya Rizky Bilar diboikot sama KPI, terus dia nggak bisa ngasih makan istrinya, apakah itu perempuan yang cerdas? Gua tanya sama lu. Nggak, gua tanya sama lu. Nah, ini nih. Kan dia diboikot, Ini nih.